Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam acara Manarema pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapak dalam surga, segala puji syukur terima kasih kesetiaan-Mu Tuhan. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar Tuhan memberkati firman ini Tuhan. Semua anak-anak menerima firman ini dan berkat dan pimpinan Tuhan Yesus. Biar kami hidup dan menurut pimpinan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendoa ini ya amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hanya kemurahan Tuhan Yesus saja. Ya, mari Bapak Ibu kami ajak membaca satu ayat di dalam kitab Kejadian ya. Kejadian 45 ayat ke-15. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Yusuf mencium semua saudaranya itu dan dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Inilah kisah dari Yusuf, saudara sekalian. Yusuf lama tidak bertemu dengan saudara-saudaranya. Saat dia dibuang ke Mesir, dijual pada saudara-saudara Ismail, dan masuk penjara di Mesir sampai dia jadi Perdana Menteri di Mesir, baru ketemu dengan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf masih ingat pada kakak saudaranya dan ia dikatakan mencium saudara-saudaranya dengan menangis dan meluk mereka, saudara. Kalau kita tahu keadaan Yusuf, dia sejak kecil dibenci saudara-saudaranya. Sejak bersama-sama dengan orang tuanya, sebenarnya saudaranya membenci Yusuf, saudara. Yusuf sampai dimasukkan sumur. Yusuf sampai dijual pada orang Ismail, ya, dan dibohongi, mengatakan pada bapaknya Yakub kalau Yusuf sudah mati, ya. Tapi sudah Tuhan selalu memegang janjinya pada Yusuf. Pada waktu dia masih kecil, masih muda, dijanjikan kalau dia bekasnya berdiri, semua bekasnya tunduk. Ya, visi Tuhan pada Yusuf terus diingat bahwa dia akan menjadi pimpinan, dan Yusuf berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Biarpun dia dibenci saudara-saudaranya, dijual dan sebagainya, tapi Yusuf tetap komitmen kepada Tuhan. Dia tetap berjalan di dalam Tuhan. Dia tidak sampai membenci saudara-saudaranya, ya. Dan saudara, Yusuf luar biasa, ya. Bahkan dia banyak cobaan-cobaan, ya. Waktu kerja di Bapak Potifar, dia dicobai istri Potifar. Tapi Yusuf menang, tidak sampai dia berbuat jahat dosa dengan ibu Potifar. Yusuf selalu disertai Tuhan karena Yusuf takut dengan Tuhan, ya. Dia tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Masuk penjara pun Yusuf dipelihara Tuhan. Dia bisa bikin hikmat yang luar biasa, melebihi semua orang Mesir. Dia bisa mengartikan mimpinya kepada bagian minuman maupun kepada bagian makanan. Yusuf lepas dari penjara dan dia mengartikan mimpi daripada Firaun yang luar biasa. Hikmat Tuhan menyertai Yusuf, saudara sekalian. Hikmat Tuhan selalu bekerja meskipun dia keadaan di penjara, keadaan susah, tapi Tuhan selalu menyertai Yusuf, saudara, ya. Yusuf tidak menjadi pahit dan dia tidak ada kebencian dengan saudara-saudaranya. Pada waktu dia sampai menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang besar, ya, dia menyelamatkan Mesir, ya, sehingga pada waktu kelaparan, ada panen, Mesir jadi godangnya gandum. Semua orang sekitarnya mencari gandum ke Mesir, termasuk saudara-saudaranya berjalan ke Mesir memberi gandum ke sana, dan ketemu dengan saudara-saudaranya. Bagaimana respon Yusuf? Apakah dia benci? Tidak. Dikatakan Yusuf memeluk mesra saudara-saudaranya, menangis, ya. Dia menangis ketemu dengan saudara yang sudah berpuluh tahun tidak ketemu, tapi Yusuf masih ingat dan dia tidak ada kepahitan. Dia rindukan dengan kakak-kakaknya yang membenci dia, ya.
Banyak orang kalau dibenci, dibui, akhirnya dia sakit hati. Tapi Yusuf tidak sakit hati, tidak kepahitan. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Dan janji yang dinyatakan ya, saudara-saudara, Yusuf itu luar biasa dan dia bisa mengampuni, dan kita bertemu dengan saudara-saudaranya dengan begitu luar biasa, saudara ya. Yusuf percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur angka hidupnya sampai dia dibawa ke Mesir, sampai dia di penguasa. Itu hanya angka-angka yang Tuhan janjikan pada dia, yang Tuhan pimpin pada Yusuf, saudara sekalian, untuk menjadi orang besar, ya, melewati beberapa masalah, ya, melewati jadi budak berian, masuk penjara, difitnah, segala macam, tapi Yusuf menang, saudara ya. Mungkin kehidupan kita banyak melewati hal yang tidak enak ya, seakan-akan aduh badai ini, badai itu, tapi saudara-saudara kan percaya bahwa Tuhan punya jalan yang indah yang menuju kesuksesan. Mungkin melewati ngembah yang menyakitkan, tapi saudara Yusuf tetap pegang janji Tuhan dan akhirnya dapat kemenangan dan jadi penguasa di Mesir, bisa membantu saudara-saudaranya ke harapan, bisa bertemu dengan saudara-saudara ke harapan, dan dia dikatakan Yusuf memeluk mereka, mencium mereka dengan kasihnya. Tidak ada kebencian, saudara sekalian, ya. Dan orang yang tidak ada kebencian, tidak ada sakit hatinya, maka diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus, ya. Hatinya bersuka cita, saudara, ya. Banyak orang dalam kesulitan, akhirnya hatinya jauh dari Tuhan, marah, balas dendam. Tapi Yusuf tidak. Yusuf ada penuh pengampunan, ya. Selalu bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menyertainya, dan Yusuf dapat kemenangan, dapat menjaga kesulitannya, saudara-saudaranya, ya, dan dia bisa berkomunikasi, dia bisa melakukan yang baik, ya, untuk bangsanya, ya, saudara-saudara sekalian. Biar kita anak Tuhan percaya bahwa hidup kita kadang-kadang dalam kesulitan, tapi percaya Tuhan menyertai saudara dan saya. Biarpun dalam kesulitan, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Minta kekuatan Tuhan Yesus, ya. Yusuf dicobai istri Potifar, dia tidak jatuh dalam dosa, tetap pegang kesucian, ya. Yusuf tinggal di bangsa lain, tapi pegang kesucian, dan biar Tuhan akhirnya dapat kemenangan, ya. Bahasa Yusuf ini, kehidupan Yusuf ini menjadi pengajaran kita, anak-anak Tuhan, tetap setia memegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan pimpin, akan Tuhan genapi, sudah. Biarpun kadang-kadang melewati sesuatu yang tidak enak secara jasmani, tapi tetaplah setia, pegang janji Tuhan. Percaya semua saudara-saudara tetap setia pada Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti akhirnya saudara-saudara akan dapat satu kemenangan dan kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Ya, sekian firman Tuhan. Saya percaya hidup kita belajar dari Yusuf ini tetap setia dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Bapak buat kasih setiamu Tuhan, firman-Mu Tuhan, biar mengajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan hidup seperti teladan Yusuf Tuhan, ya. Biar kami tetap setia Tuhan. Apapun keadaan kami, mungkin dalam percobaan, dalam kesulitan, ajarkan kami tetap setia menjanji Tuhan dan takut Tuhan. Biar Engkau lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, di kekuatan mereka Tuhan, semua anak-anak-Mu mendengar firman Tuhan pagi hari ini tetap setia dan tetap tahan mengiring Tuhan Yesus. Saya percaya semua anak-anak diberkati Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.